Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dah tunggu jeda kejedar gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Santai tapi tidak lalai. Laksanakan kewajiban kuliahmu, manajemen waktumu dengan baik, maka kuliah akan terasa menyenangkan. Sek, jeda jeduk dulu ya guys ya. Kalau kamu cari anak kedokteran, farmasi, teknik, aku mundur. Tapi kalau kamu cari anak ekonomi, aku maju paling depan. Perhitungan keuanganmu aman di tanganku. Budrek dan sakit kepala tung budrek tak tung, datang kapan saja. Budrek ada obatnya nonton kita semua. Nonton kita semua dijamin budrek. Maaf itu bercanda. Sekarang kita serius. Kenal maka tak sayang. Gimana kalau kita kenalan? Halo everyone, perkenalkan nama saya Ikta Siva Rizkiani dengan NIM 204010020. Asal instansi IAIN Kediri, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yaitu Hukum Perlindungan Konsumen. Pengertian pelaku usaha. Menurut pengertian pasal 1 angka 3 PP nomor 58 tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen, dijelaskan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang, perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Adapun hak pelaku usaha berdasarkan dalam pasal 6 UU PK adalah sebagai berikut. Yang pertama, hak untuk menerima pembayaran yang telah ditentukan kesepakatannya. Yang kedua, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretikat tidak baik. Dan yang ketiga, hak untuk menerima rehabilitasi nama baik. Kewajiban pelaku usaha berdasarkan pasal 7 UU PK adalah: yang pertama, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Yang kedua, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tersebut. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha: yang pertama, barang yang diproduksi tidak sesuai dengan berat bersih atau neto. Yang kedua, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label. Yang ketiga, tidak mengikuti ketentuan produksi secara halal. Yang keempat, tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Perjanjian yang dilarang oleh pelaku usaha: yang pertama, oligopoli. Yang kedua, pembagian wilayah. Yang ketiga, pemboikotan. Yang keempat, kartel, dan masih banyak lagi. Konsep produk halal. Tadi sudah dijelaskan bahwa perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dan salah satunya adalah tidak mengikuti ketentuan produk secara halal. Jadi, produk yang akan dijual harus memenuhi persyaratan halal terlebih dahulu. Produk halal menurut Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai persyaratan Islam. Produk halal adalah produk pangan, obat-obatan, kosmetik, dan produk yang lainnya jika dikonsumsi atau digunakan tidak berakibat mendapatkan siksa atau dosa. Pada sebuah produk halal dikatakan halal jika memenuhi beberapa syarat, yaitu: yang pertama, halal zatnya. Yang kedua, halal cara memperolehnya. Yang ketiga, halal dalam memprosesnya. Yang keempat, halal dalam penyampaiannya.
Yang kelima, halal dalam pengangkutan dan penyajiannya. Sertifikat halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Selesai. Bercanda guys, apalagi ya? Kayaknya masih ada. Tapi lupa nih, sebentar ya. Oh iya masih ada. Lanjut guys. Sertifikat halal ini merupakan persyaratan untuk mendapatkan izin penyantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Tujuan dari sertifikat halal adalah memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa pangan yang dibeli telah memenuhi standar mutu tertentu tanpa mengurangi tanggung jawab pihak produsen pangan, guna memenuhi ketentuan kebijakan hukum yang ada. Jika ada produsen, pasti ada konsumen. Pengertian konsumen. Istilah konsumen sebagai definisi yuridis formal ditemukan pada Undang-Undang Nomor 8 Pasal Ayat 2 Tahun 1999 tentang UPK, yang mana dalam pasal 12 ditentukan konsumen adalah setiap orang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain, maupun makhluk hidup lainnya, dan tidak untuk diperjualbelikan. Peraturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Berdasarkan pasal 1 angka 1 UU PK disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Kewajiban bagi pelaku konsumen: membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa, membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah ditentukan. Yang ketiga, bersikap baik dalam melakukan transaksi. Hak bagi pelaku konsumen: yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Yang ketiga, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang telah digunakan. Adapun tujuan perlindungan konsumen menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah: yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-hak sebagai konsumen. Yang ketiga, menumbuhkan unsur kepastian hukum yang terbuka. Maka dari itu, untuk melindungi para konsumen, pemerintah mendirikan sebuah lembaga yang bernama Badan Perlindungan Konsumen Nasional, yang disingkat dengan BPKN. BPKN dibentuk sebagai upaya merespon dinamika dan kebutuhan perlindungan konsumen yang berkembang dengan cepat di masyarakat. Fungsi dan tugas BPKN ditetapkan pada pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 8 1999 tentang perlindungan konsumen sebagai berikut. Yang pertama, memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka menyusun kebijakan di bidang perlindungan konsumen. Yang kedua, melakukan penelitian terhadap barang atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen. Dan yang ketiga, menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat. Mahasiswa adalah sebuah privilege, keistimewaan yang tak semua pemuda diberkahi kesempatan. Kalian adalah bagian dari 35% anak muda seusia kalian yang bisa merasakan bangku kuliah. Itu adalah peluang, kenikmatan sekaligus tanggung jawab. Karena kalian adalah mahasiswa, maha dari siswa. Karena kalian anak-anak muda pilihan yang berkesempatan meregung dalamnya sumur ilmu pengetahuan. Kayaknya udah deh, langsung closing aja ya. Sebentar guys. Pantun dulu lah. Ya kali gak pantun. Hari panas sawah membelah, hutan rimba tempat si rusak. Maafkan kalau ada salah, namanya juga manusia.